Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Pemilia Sulistiawati, SOSMM, dosen tetap program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Studi Ilmu Ekonomi Modern dengan latar belakang Doktor Manajemen. Video ini disusun sebagai bagian dari dokumentasi praktek pengajaran dosen atau PPD dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Kontrak kuliah pengantar manajemen. Kemudian di sini saya akan jelaskan mengenai syarat dan kelulusan komponen penilaian, yaitu ada kehadiran dan syarat mendapatkan nilai. Syarat ujian minimal 50% dari total absen di siakat. Kurang dari 50% melakukan perbaikan atau remedi. Proporsi persentase penilaian, komponen penilaian yang pertama tugas mata kuliah 30%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Kemudian di sini ada pun rancangan pembelajaran terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian. Adapun pertemuan pertama yaitu dasar-dasar manajemen, pertemuan kedua teori manajemen, pertemuan ketiga fungsi peran keterampilan manajemen, pertemuan keempat perencanaan dalam organisasi, pertemuan kelima struktur desain dan struktur organisasi, pertemuan keenam penataan staf, pertemuan ke-7 fungsi pengarahan, pertemuan ke-8 ujian tengah semester, pertemuan ke-9 motivation, pertemuan ke-10 pengendalian, pertemuan ke-11 tanggung jawab, pertemuan ke-12 budaya organisasi, pertemuan ke-13 kepemimpinan organisasi, pertemuan ke-14 manajer membuat keputusan, pertemuan ke-15 manajemen strategik, kemudian pertemuan terakhir 16 ujian akhir semester. Adapun di sini RPS yaitu di dalam capaian pembelajarannya di dalam mata kuliah ini CPL 1 dibebankan mengenai sikap, yaitu S8 menginternalisasikan nilai, norma dan etika akademik, S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan keahlian secara mandiri. Kemudian S9 mengenai menginternalisasikan semangat kejujuran, kemandirian, keuangan. Kemudian CPL 2 mengenai pengetahuan. Kemudian di sini ada penguasaan konsep umum, manajemen dan organisasi. Kemudian yang selanjutnya mengenai menguasai prinsip pengambilan keputusan. Kemudian CPL 3 mengenai keterampilan umum, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri dan bermutu terukur. Kemudian langsung mampu bertanggung jawab hasil kerja kelompok. Yang selanjutnya adapun tugas dan ujiannya yaitu ada UAS dan ada UTS dan UAS, di mana UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8, UAS dilaksanakan pertemuan ke-16 dengan melakukan komputer basic test atau CBT. Kemudian di sini pengumpulan tugas itu diberikan pada dosen, dikerjakan, dikumpulkan melalui siakat dengan model pengerjaan sistem CBT yang terdapat pada siakat, yaitu dengan IC atau pilihan ganda. Nilai menjadi komponen penting dalam pemberian nilai akhir semester atau NAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya Pemilia Sulistiawati dengan mata kuliah pengantar manajemen dengan pokok bahasan kepemimpinan organisasi. Bagaimana Mas Mbak, sehat? Luar biasa Bu, sehat Bu. Oke, mudah-mudahan semua sehat ya yang hadir di sini. Nah, di sini di dalam kepemimpinan organisasi mungkin sudah tidak asing karena kita sudah memasuki pertemuan ke-13 ya. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran mengenai ini ya, kepemimpinan ini. Nah,
Tujuannya apa? Nah, di mana mahasiswa ini otomatis ya mampu menganalisis serta peran kepemimpinan dalam suatu organisasi. Jadi mempunyai peran ya dan juga bisa menganalisis. Kemudian selain itu juga pemimpin itu mempunyai makna. Nah, ini pemimpinnya yang warna merah ya, Mbak. Nah, Mas. Nah, mempunyai makna sesuai dengan pendapatnya Suradinata pada tahun 1997 di mana bukunya halaman 11 ini mempunyai makna adalah orang yang memimpin itu kelompok 2 orang atau lebih baik organisasi maupun keluarga. Kemudian selanjutnya pemimpin ini adalah seorang pribadi ya yang memiliki kecakapan, kemudian juga kelebihan khusus, dan juga kelebihan di suatu bidang sehingga mampu mempengaruhi orang lain bersama-sama melakukan aktivitas, mempunyai tujuan ini juga ya, mempunyai tujuan beberapa tujuan, nah atau untuk mencapai satu tujuan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kepemimpinan pendapatnya Green and Scott tahun 93 dan juga Hergel and Schultz tahun 92. Nah, kita yang pertama mengenai Green and Scott ini, kepemimpinan itu adalah merupakan seni. Jadi seni atau proses mempengaruhi orang lain, memberikan sehingga bersedia ya untuk kemampuannya sendiri atau juga secara antusias bekerja mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada Hergel and Scott tahun 92 di mana kepemimpinan ini mempengaruhi, memotivasi dan juga mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Jadi tidak hanya sebagai figur seorang pimpinan ataupun ketua, tapi di sini bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian di sini mempunyai prinsip ya, prinsip kepemimpinan. Yang pertama ini adalah pelajaran, kemudian yang kedua ada diskusi musyawarah, kemudian yang ketiga ada contoh, kemudian yang keempat ada adil. Ya, kita mulai yang pertama yaitu pelajaran, di mana seorang pemimpin ini adalah pemimpin harus mampu memberikan pelajaran, edukasi bagi diri dan lingkungan serta pengikutnya. Kemudian yang kedua, diskusi musyawarah, di mana ada proses learning paling efektif adalah diskusi dan musyawarah. Jadi prosesnya sharing, jadi kita harus berbaur juga, sharing dari ke bawahan ataupun anggota ya. Nah, ini adalah pimpinan ataupun maupun dengan para pengikutnya, menjadi kemampuan seseorang dalam memimpin, memahami orang lain baik serta meningkatkan kiat dalam melakukan kegiatan ya, misalkan di dalam organisasi tersebut. Kemudian contoh ini pemimpin yang baik ini biasanya ini efektif ya, jadi dia menjadi idola misalkan di dalam organisasi, misalkan organisasinya tadi tentang olahraga, idola di dalam olahraga tersebut, misalkan BEM dia paling menonjol di mahasiswa, misalkan menjadi ketua dia paling menonjol di kelas. Nah, menjadi idola untuk para pengikutnya baik individu maupun kelompoknya. Kemudian adil di sini menjadi seseorang ini pemimpin mampu ya mempertahankan kepemimpinannya di hadapan orang lain ataupun para pengikutnya, serta dengan prinsip adil ya, seseorang memimpin mampu memberikan rasa tentram, kepuasan bagi mereka. Jadi menjadi pemimpin ini tidak memberikan kekacauan di dalam organisasi, tetapi memberikan rasa tentram. Nah, mungkin ada Mbak Mas ini yang menjadi pemimpin organisasi atau pemimpin di dalam keluarga, misalkan kakaknya memberikan contoh ke adiknya, misalkan yang 3 bersaudara ataupun 2 bersaudara. Nah, biasanya kan mesti kakaknya yang paling ini ya, yang paling barep atau yang sulung itu biasanya kan menjadi pemimpin ya, membagikan tugas, memberikan contoh. Nah, atau mungkin di desanya atau di daerahnya menjadi pemimpin Karang Taruna, PKK Bu. PKK. Nah, mungkin yang sudah berkeluarga ini ada
Dawis ya Mbak ya, Iya. ada PKK. Nah, seperti itu. Mau tidak mau kita meluangkan waktu untuk sharing, mau tidak mau kita belajar untuk jadi dituakan ya di dalam organisasi tersebut. Oke, selanjutnya prinsip dasar kepemimpinan selanjutnya mengenai kebebasan ya, kebebasan kreativitas. Di mana di sini ada perasaan bebas oleh para pengikutnya, menuntut pemimpinnya, memberikan suasana. Jadi suasana di sini mewujudkan kenyamanan, ketenangan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu hati. Hati di sini misalkan pemimpin ini tidak memiliki hati atau nurani yang menyebabkan pengikutnya tertekan. Jadi kan memberikan tugas sesuai dengan batas kemampuannya. Jangan anak kecil misalkan baru anak SD ya, disuruh mengantar atau naik motor ke daerah lain, kan tidak sesuai dengan kemampuannya. Terus kemudian yang sudah gede dikasih tugas yang ringan misalkan. Empati, jadi empati di sini pemimpin mampu memahami kondisi anak ya, anak buah, pengikutnya, menumbuhkan keinginan pada dirinya. Jadi pada dirinya bagaimana memberikan yang terbaik yang dipimpinnya. Jadi mencurahkan sesuai dengan kemampuannya yang terbaik ya. Kemudian selanjutnya memahami potensi. Jadi potensi di sini ada 4 hal, yaitu ada intellectual capital, soft capital, physical capital, ada social capital. Jadi di sini mampu mengoptimalkan semua potensi. Nah, potensi di sini di mana seseorang pemimpin dituntut untuk memahami potensinya yang dimiliki, kecenderungan apa yang dihadapinya. Kemudian selanjutnya adalah tipe pemimpin yang klasik. Nah, pemimpin klasik di sini digambarkan ada boss center leadership, ada subordinate leadership. Nah, ini saling melengkapi, di mana ada penggunaan otoritas oleh manajer, ada wilayah bebas bagi bawahan. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu manajer otoritas, kemudian demokrasi, dan pemimpin partisipatif. Nah, manajer otoritas ini di mana karakter manajer ini adalah autokratis ya. Jadi autokratis ini pada dasarnya memberitahu karyawannya apa yang harus dilakukan, masukan dari bawahannya, kemudian atau dari karyawannya atau yang tidak dibutuhkan. Kemudian ada kekuasaan dan wewenang berada di tangan manajer. Kemudian yang kedua ada demokratis. Nah, demokratis di sini manajer mempertahankan otoritasnya, mereka melihat sebagian peran ya. Kemudian seseorang membuat keputusan akhir, namun manajer akan jauh lebih mungkin berbagai informasi secara aktif untuk meminta masukan. Jadi masukannya Mbak, atau mungkin D, atau mungkin kalau untuk adik-adiknya ya, atau mungkin rekan sejawat. Nah, atau mungkin kita misalkan tadi di PKK, monggo Bapak Ibu, monggo Ibu-ibu ya PKK. Silakan ibu-ibu memberikan masukannya di dalam kemajuan organisasi ini misalkan tersebut. Kemudian yang ketiga pemimpin partisipatif. Nah, di mana di sini pemimpin membiarkan individu ataupun kelompok membuat keputusannya dan juga kemudian hanya memberitahu pemimpinnya apa keputusannya. Nah, seperti itu ya, ada 3, yaitu autokratis, demokrasi, dan pemimpin yang partisipatif. Selanjutnya, tipe kepemimpinan di sini adalah kontemporer, yaitu adanya kepemimpinan transaksional, ada transformasional. Nah, otomatis ya, kalau transaksional berarti kan adanya transaksi ya. Ini penjelasannya. Nah, kepemimpinan transaksional, berarti di sini di mana kepemimpinan transaksional ini berfokus pada serangkaian transaksi yang menjelaskan tugas dengan reward atau penmanship dalam mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya pemimpin transaksional ini juga percaya ya bahwa oleh termotivasi ataupun reward ataupun juga penmanship. Nah, para pemimpin instruksi
jelas ya para pengikutnya tentang mereka harapkan. Ketika harapan mereka terpenuhi, ada imbalan yang diperoleh. Sedangkan gagal, pengikutnya akan mendapatkan hukuman. Nah, seperti pada contohnya, misalkan kedisiplinan kerja ya, presensi. Misalkan kalau dalam 1 tahun, kan kita ini ya sekarang sistemnya kan presensi itu lewat sistem ya, jadi tidak ada pilih kasih ya Mbak ya. Jadi kalau presensinya itu kan lewat sistem, kalau rutin datangnya tidak telat, otomatis mendapatkan reward THR penuh sebagai karyawan ya, mendapatkan fee penuh. Sedangkan kalau ini tidak mentaati peraturan, kadang telat, kadang bolos, nah kadang izin, nah seperti itu otomatis mendapatkan hukuman THR atau tunjangan hari rayanya akan berkurang. Misalkan 1 menitnya terlambat 500, jadi dikalikan berapa kali menit misalkan. Terus kemudian kalau hukuman misalkan tidak melakukan kegiatan ya, itu tadi hukuman berbentuk finansial ya. Kalau di dalam organisasi kecil misalkan di dalam keluarga tidak melaksanakan tugas di dalam keluarga, otomatis mendapatkan hukuman besok ini mengerjakan tugas 2 kali lipatnya dari kegiatan hari ini, misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita transformasional. Nah ini ya, transformasional ini dimana sesuai gambarannya ini ya, saling melengkapi ini ya. Jadi menyebabkan individu di dalam sistem sosial, jadi perubahan berharga positif pada pengikutnya. Dengan tujuan apa? Akhirnya pengembangan pengikut, kemudian meningkatkan motivasi ya, motivasi moral kinerja para pengikutnya melalui berbagai mekanisme. Jadi ini ya saling membantu ya di sini. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional ini juga akan menjadi teladan ya jadi para pengikutnya, karena pengikutnya berani mengambil pekerjaan yang lebih besar, menantang, memahami kekuatan, kelemahan pengikutnya. Kemudian juga pemimpin dapat menyesuaikan ya dari pengikutnya. Oh, yang ini orangnya kuat untuk menghadapi pekerjaan yang berat, yang ini mungkin slow, yang ini mungkin agak pemalas. Nah, jadi pemimpin juga tahu karena sering dibantu misalkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita mengenai elemen ya, 4 elemen di dalam kepemimpinan transformasional. Apa saja? Nah, ini ada individual consideration, ada intellectual stimulation, ada inspiration motivation, kemudian juga ada idealis influence. Kita masuk yang pertama, individual consideration ini di mana pemimpin memberikan kebutuhan setiap pengikutnya, bertindak sebagai mentor, pelatih, pengikut, dan juga mendengarkan keprihatinan dan kebutuhan pengikutnya. Jadi pemimpin di sini ini ya mendengarkan keluh kesah dari anggotanya tersebut, tidak hanya kita sebagai ketua ayo maju tapi tidak tahu kondisi di lapangan atau kondisi di organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, intellectual stimulation, di mana merangsang, mendorong kreativitas pengikut. Nah, seperti tadi, kalau kedisiplinannya meningkat, maka akan rewardnya meningkat. Nah, terus mungkin jenjang karirnya akan lebih bagus atau lebih cepat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, inspiration motivation, di mana pemimpin ini mengaktualisasikan adanya visi, memberikan inspirasi kepada pengikutnya. Kemudian pemimpin juga inspirasi motivasi yang menantang pengikut. Kemudian memiliki standar yang tinggi, mengkomunikasikan optimisme tentang tujuan masa depan dan juga memberikan arti setiap tugas. Jadi tugas itu memberikan arti. Dengan adanya tugas ini, maka besok akan bisa melaksanakan tugas lebih berat lagi atau lebih menantang lagi, misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya, idealis influencer, di mana memberikan teladan berupa perilaku etika yang tinggi, menanamkan kebanggaan ya, jadi adanya penghargaan, kepercayaan. Nah, di sini
Nah, jadi ada rasa bangga, percaya. Nah, kemudian selanjutnya mengenai kriteria pemimpin ataupun manajer. Nah, mungkin Mas Mbak, siapa tahu ya nanti lulus S1 ini ada yang jadi manajer di sebuah perusahaan ataupun organisasi mana ya. Ini ada kriterianya. Kriteria yang pertama, di mana manajer atau pemimpin itu harus cerdas ya, perilakunya terbaik berdasarkan situasi. Kemudian yang kedua, tidak ada gaya yang sungguh-sungguh benar digunakan selamanya. Jadi kita kadang ada slow juga. Nah, jadi supaya tidak terlalu tegang ya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini seseorang memimpin ini pada umumnya menjalankan tugas ya, perilaku secara konsisten. Namun ketika kondisi atau sesuatu di lingkungan berubah, mungkin ada kebijaksanaan bagi manajer menggunakan gaya kepemimpinan yang lain berbeda. Misalkan pada tahun kemarin kita ada COVID-19, tidak harus ya kita rapat atau pertemuan secara langsung, kita bisa menggunakan Zoom meeting secara virtual. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kriteria atau pemimpin ataupun manajer yaitu ada gaya otokratis. Kemudian diartikan apa? Di mana di sini digunakan ini ya dengan bijaksana. Nah, seperti dalam keadaan kritis ataupun darurat. Nah, seperti saya contohkan tadi pada saat COVID-19. Nah, kemudian ketika ada alasan logis, misalkan pesanan mendadak sehingga proses produksi mesti dikebut dalam jangka waktu singkat. Misalkan di dalam perusahaan produksi sepatu ataupun produksi pakaian jadi. Nah, kita harus laksanakan kebut dalam waktu cepat, misalkan karena anak-anak mau ini ya menyiapkan untuk masuk sekolah awal baru atau hari pertama. Jadi sebelum 1 minggu semua harus jadi pakaiannya misalkan. Kemudian selanjutnya berhadapan dengan karyawan yang tidak terlatih atau tidak terampil. Nah, kita harus tahu, oh karyawan ini baru pemula, oh karyawan ini baru belajar. Kita harus kasih pekerjaan yang ringan dulu atau pekerjaan yang sedikit. Nah, jadi risikonya tidak berat. Nanti kalau risikonya berat kan otomatis kejadiannya fatal ya. Nah, karena tidak bisa produksi yang optimal atau tidak bisa produksi yang bagus. Kemudian gaya partisipatif. Nah, ini lebih bijaksana ya. Jadi apa yang digunakan? Misalkan ketika hasil lebih penting dari karyawan daripada pemimpinnya. Kemudian ketika karyawan lebih paham tentang masalah daripada pemimpinnya. Kemudian juga ketika karyawan juga dapat meningkatkan, mengembangkan keterampilan mereka. Kemudian selanjutnya yaitu ketika membutuhkan banyak kreativitas. Nah, di sini ada kepercayaan ya. Kepercayaan di sini adalah komponen penting ya dalam lingkungan tempat kerja. Kemudian kepercayaan ini juga hilang dalam suatu hubungan yang sulit memperbaiki kembali. Misalkan dikasih kepercayaan sama perusahaan, tiba-tiba membocorkan, otomatis perusahaan akan ini ya mengurangi tingkat kepercayaan, memberikan beban pekerjaan yang lebih berat lagi atau lebih menantang lagi. Nah, jadi kalau kita diberikan kepercayaan, otomatis kita sebaiknya menjaga kepercayaan tersebut dengan baik. Selanjutnya mengenai kepercayaan ini ada pendapat menurut Kluth and Goldsmith pada tahun 2005 di mana kepercayaan dapat dibangun ya itu dengan menunjukkan rasa menghargai, menjaga komitmen dan juga menjaga kerahasiaan, bersikaplah konsisten apa yang diandalkan dalam tindakan secara umum dan juga bagaimana meluangkan atau memperlakukan orang lain. Jadi memperlakukan orang lain kita harus tahu diri, misalkan harus menghargai. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengakui kepercayaan membutuhkan waktu dan kesabaran. Kemudian yang kelima, tunjukkan kepedulian kesejahteraan orang lain. Kemudian yang keenam, fokus ya pada hal
apa yang ini ya, yang Anda pengaruhi ataupun tindakan Anda sendiri. Atau kemudian ada akui kesalahan, misalkan terjadi kesalahan, oh kesalahan kemarin seperti ini, nah keteledoran kemarin seperti ini, jangan sampai kesalahan tidak diakui, jadi kita bersikap kurang jujur. Nah kemudian selanjutnya di dalam kepercayaan itu yaitu usahakan fleksibel dan kreativitas menyelesaikan masalah. Nah, kita selanjutnya yaitu ada faktor ya, faktor pengaruh efektivitas kepemimpinan, yaitu ada yang pertama, pemimpin itu ini ya, melakukan anggota yang lebih baik dalam organisasi, kemudian memahami kapasitas masing-masing anggota, kemudian yang ketiga, mahir berinteraksi ya pada anggota dan lingkungan kepemimpinannya, yang keempat, bekerja, kemudian menciptakan iklim, kemudian toleransi, dan juga kreativitas inovatif. Kemudian yang kelima yaitu mendapatkan dukungan ya, kepercayaan anggota, berperan aktif, mereka juga menformulasikan berbagai macam hal pekerjaan dan aktivitasnya. Selanjutnya pemimpin yang efektif itu bersifat pendidik ya. Pendidik ini maksudnya membentuk anggota, independensi ataupun memiliki realitas jati diri, juga mendasar bagi setiap individu. Kemudian yang ketiga, kontinuitas ya, atau mampu memotivasi organisasi, mampu berlahan dan berkembang dalam kerangka jangka panjang. Kemudian berjiwa pengajar, maksudnya membangkitkan kemampuan mempertajam ini ya, obsesi yang tinggi dan juga memotivasi organisasi yang terus berinovasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan ya, kepercayaan dan loyalitas terhadap organisasi dan kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga yaitu mengarahkan seluruh kompetensi anggota dalam mencapai tujuannya. Kemudian jadi ini dapat ditarik kesimpulan, pemimpin adalah suatu seseorang yang memiliki kecakapan, kelebihan, kekhususan ataupun kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain bersama-sama melakukan aktivitas demi pencapaian satu ataupun beberapa tujuan. Nah, ini tadi ya yang saya dapat sampaikan mengenai kepemimpinan tadi, mungkin bisa bermanfaat untuk Mas Mbak semuanya. Mungkin ada pertanyaan? Ada Bu. Oh ya, silahkan. Ini ada 2 pertanyaan dari saya Bu mengenai kepemimpinan yang sudah dijelaskan sama Bu Pemilia. Nah, untuk pertanyaan pertama itu jenis kepemimpinan yang seperti apa yang sebaiknya dihindari karena dapat mengganggu keseimbangan organisasi baik perusahaan ataupun instansi dan tidak patut diterapkan oleh seorang pemimpin karena berdampak buruk pada stabilitas organisasi. Next, pertanyaan kedua, apa satu-satu dulu apa langsung 2 ya? Langsung 2 aja. Oke. Next, untuk pertanyaan kedua, menurut pandangan Ibu, apa saja kualitas utama yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan paling krusial bagi seorang pemimpin sehingga menentukan gagal atau berhasilnya suatu organisasi, instansi atau perusahaan? Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik sekali, Mbak. Siapa Mbak namanya? Mida, Bu. Mbak Vida. M-I. Oh, Milda. Mida. Oh, Mbak Mida. Ya, terima kasih Mbak Mida. Jadi di dalam ini ya, di dalam pemimpin yang harus dihindari di dalam manajemen sesuai dengan mata kuliah yang saya berikan tadi. Yang pertama itu pemimpin yang ini ya, tipe pemimpin yang dihindari itu pemimpin yang otokratis ya, otokratis. Kemudian yang kedua pemimpin yang micromanaging. Kalau otokratis itu pemimpin yang terlalu otoriter ya. Otoriter itu di mana tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi ada pendapat yang masuk itu tidak mau mendengarkan. Terus juga tidak mau tidak mau melibatkan keputusan kepada orang lain. Nah, itu sangat dihindari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.